Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 24 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Saudaraku terkasih, memfitnah zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa. Orang dengan mudah memfitnah sesamanya, orang dengan mudah menghina sesamanya, bahkan keluarga dan saudaranya sendiri demi sebuah kepentingan. Saudara yang terkasih, memfitnah sudah ada sejak zaman Yesus. Para ahli Taurat memfitnah Yesus. Bahkan dengan sangat keji mereka mengatakan ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang mengatakan dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Lalu mengapa Yesus difitnah? Padahal Yesus lakukan banyak hal baik. Karena banyak hal yang Yesus lakukan menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan, menjadi harapan, menjadi kedamaian bagi banyak orang. Banyak orang berbondong-bondong datang mendengarkan pengajaran Yesus dan juga meminta kesembuhan dari Yesus. Dan Yesus melayani semua mereka dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan ketulusan. Dan memang Yesus menampilkan sesuatu yang beda dari banyak orang. Kehadirannya disukai oleh banyak orang. Ia melakukan dengan tulus. Ia punya kuasa untuk mengusir setan dan setan tunduk pada Yesus. Kehadiran Yesus memang beda. Rupanya membuat kaum Farisi dan para ahli Taurat tersinggung sehingga mereka mau cari cara untuk menjatuhkan Yesus dengan memfitnah Yesus. Karena mereka tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Yesus, maka jalan yang dipilih mereka adalah memfitnah Yesus dengan keji bahwa Yesus melakukan itu semua karena kuasa Beelzebul, karena kuasa setan. Saudaraku yang terkasih, sifat mudah memfitnah kaum Farisi dan para ahli Taurat sekarang menjalar dalam diri kaum beriman, dalam diri kita. Banyak sekali dari kita suka menjelekan sesama kita, suka menggosipkan sesama kita. Dan hari ini kita diingatkan agar menjadi pribadi beriman yang selalu mensyukuri sukacita yang diterima dari Tuhan. Tentu sekaligus kita diingatkan untuk menjaga hati kita, menjaga mulut kita. Agar tidak mudah memfitnah, tidak mudah bergosip ria, tidak mudah menjelekan sesama kita. Karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita bukanlah manusia yang selalu baik. Kita juga memiliki banyak kerapuhan, kelemahan, dan kekurangan. Maka saya ingin mengajak saudaraku terkasih untuk belajar dari Yesus hari ini. Melihat hal-hal positif dari sesama kita, walaupun sekecil apapun. Ketimbang kita menghabiskan waktu kita, energi kita untuk sesuatu yang tidak baik. Ketimbang kita menghabiskan waktu dan energi kita hanya untuk memfitnah, menggosipkan, menjelekan sesama. Bagi saya ini menyedihkan. Di hadapan sesama kita begitu manis, begitu baik, begitu indah, begitu menarik. Tapi di balik semua yang menarik itu, kitalah yang bisa menjerumuskan, menjatuhkan sesama kita. Saudaraku yang terkasih, ada pertanyaan penting untuk kita. Bahagiakah kita di atas penderitaan orang lain? Senangkah kita bila kita menjelekkan orang lain? Sudah sempurnakah kita? Sehingga kita dengan mudah, begitu bergairah menceritakan sesama kita. Lalu untuk apa doa? Untuk apa ekaristi? Untuk apa permenungan sabda yang kita buat dengan tekun dan bahkan dengan penuh sukacita? Kalau hanya berbuah pada sikap-sikap yang tidak baik. Ingat, Yesus tidak mengajarkan kita melakukan seperti itu. Itu hanya tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi. Maka bila kita tetap membiarkan diri kita seperti orang Farisi, lalu untuk apa mengaku diri murid Yesus? Untuk apa berbaju Katolik tapi hati orang Farisi? Saudaraku yang terkasih, pesan saya sederhana, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mulut kita.
jaga sikap kita. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Karena itu kita punya tugas untuk melihat sesuatu yang positif dari diri sesama kita dan membagikan hal positif itu untuk sesuatu yang indah bagi sesama. Saya berharap semoga kita tidak menjadi orang-orang Farisi baru zaman ini yang suka memfitnah, suka menghina, suka menggosipkan kejelekan-kejelekan orang lain. Tapi jadilah berkat lewat sikap dan cara hidup kita yang baik. Hendaklah kekatolikan kita berbuah kebaikan untuk semua orang. Maukah kita? Pasti bisa. Kalau kita punya kemauan untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.